ayat 19, insya Allah ini udah mulai dikit-dikit ya. Oke, ayat 19. La tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna, sesungguhnya kamu akan melalui tabaqan. Tabaqan itu tingkat, an tabaq, demi tingkat. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat kehidupan. Ya, latar kabunnya sesungguhnya kamu akan melalui tabaqan itu tingkat, layer bisa itu kan, al tabaq, demi tingkat kehidupan. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak bisa berbuat seenaknya. Kita tidak mungkin muda dan gagah selamanya. Walaupun kita menginginkannya ya, maksudnya sekuat apapun kita, seperkasa apapun kita, secantik apapun kita di masa muda, one day nanti kita akan sampai pada fase jadi lemah. Ya, karena setiap manusia itu akan berjalan di atas tingkatan-tingkatannya. Jadi ada kecil, terus nanti dewasa, muda, tua, sehat, sakit, terus hidup, kemudian meninggal dunia. Terus ada yang mungkin awalnya mungkin hafalannya lebih kuat gitu kan, mungkin dosanya lebih minim gitu kan, terus kemudian jadi pelupa gitu kan. Semua ini udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita tidak terpedaya dengan dunia ini. Ya, karena kenapa? Karena seakan-akan Allah ini pengen mengatakan bahwa tahapan-tahapan itu nanti mempunyai akhir, yaitu hari kiamat. Seakan-akan Allah tuh pengen memaparkan bahwa perubahan-perubahan kondisi yang dikabarkan oleh Allah ini harusnya mengingatkan manusia akan tahapan terakhir dari kehidupan ini, yaitu hari kiamat yang kekal abadi, gitu kan? Karena kita nggak akan kuat terus itu. Makanya apapun yang terjadi, kelebihan apapun yang kita miliki adalah kita nggak boleh sombong, nggak boleh sombong, nggak boleh sombong, karena nanti kita akan ada masanya kita akan jadi melemah, gitu kan? Secantik apapun, seglowing apapun, nanti one day ya. Makanya sempat dibilang kan kalau mencintai itu bukan mencintai dari fisik ya, karena kalau fisik itu akan lenyap, akan hilang, tapi kalau mencintai hatinya yang terpaut karena Allah, insya Allah Allah akan menyatukan. Kalaupun seandainya harus dipisahkan dulu sama Allah, suatu hari nanti kalau dua-duanya sudah terpaut sama Allah, nanti akan disatukan kembali. Ya, la tarkabunna tabaqan an tabaq, itu ada catatan, tabaqan itu qaf, bukan qa. Terus itu pakai ain, an tabaq, nun sukun ketemu ta itu ikfa, ya. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Makanya apapun kondisi kita, ya, karena bahagia nggak mungkin selamanya, begitupun sedih nggak mungkin selamanya, sehat nggak mungkin selamanya, begitupun sakit nggak mungkin selamanya. Kalau masih di dunia, nggak ada apapun yang abadi. Semuanya itu pasti bakalan musnah gitu kan. Makanya hati-hati dengan kecintaan kita yang berlebihan pada dunia. Ya, biasanya kita kalau terlalu cinta sama dunia, cinta pada apapun juga. Bisa juga mungkin cinta pada karir kita, pada anak kita, pada pasangan hidup kita, atau pada harta sekalipun. Kalau kecintaan yang berlebihan, hati-hati. Hati-hati ketika kalla idza dukkatil ardu dakkang dakkah wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Hati-hati ketika bumi digoncangkan segoncang-goncangnya dan datanglah Rabbmu dengan para malaikat yang berbaris siap menghakimi kita. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jadi intinya sih kita jangan sombong. Ya, kalau kita nggak sombong, akhirnya kita jadi lebih hati-hati. Lebih hati-hati pada apapun gitu kan. Kadang-kadang mungkin Bunda pernah tahu ya, pas waktu
masih muda, belia, kita mungkin akan makan apapun yang ada di depan kita gitu kan. Maksudnya ya as long itu halal ya. Mau itu eh, gorengan, manis-manisan, lemak-lemakan atau apa-apa. Tapi hati-hati, pola makanan seperti ini nanti lama-lama by the time pada waktu usia mulai menua, usia mungkin sampai 40 kali ya, menjelang 40 kayak dari 35 tuh sudah mulai melambat metabolismenya. Kalau kita nggak jaga, akhirnya ya udah jadi kayak efek samping yang bertumpuk-tumpuk itu baru jadi nyata nanti di usia 35 sampai 40 gitu. Makanya walaupun sekarang bunda-bunda masih muda belia, masih muda belia ya Bunda ya, masih 17 tahun lah ya. Itu coba mulai dijaga makannya. Bukan nggak boleh nggak makan, nggak boleh makan yang enak-enak, justru mulai dijaga aja karena kita nggak tahu nih kita itu apa ya namanya hidupnya sampai kapan nggak tahu. Jadi pengennya sih kalau sampai kapanpun kita hidup tuh tetap sehat biarpun biar kita tuh bisa tetap kuat sholat, tetap kuat untuk warawiri menuntut ilmu, bisa untuk ya menghafal, membesarkan anak atau Allah a'lam bishawab seperti itu. Oke. La tarkabunna tabaqan 'an tabaq. Sesungguhnya kamu melalui tabaqan 'an tabaq, melalui tingkat demi tingkat kehidupan. Oke. Nah, di ayat 20 Allah bilang fama lahum la yu'minun. Fama mengapa lahum mereka la yu'minun. Mengapa mereka tidak mau beriman? Fama lahum la yu'minun. Mengapa mereka tidak mau beriman? Ini tuh kayak pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu apa ya? Pertanyaannya nggak perlu dijawab. Allah itu heran. Nyindir manusia, bagaimana mungkin manusia bisa nggak mau beriman kepada Allah? Padahal hidupnya itu semua dijamin sama Allah. Dia bisa hidup, dipinjami raga, dipinjami oksigen dengan gratis. Nggak perlu bayar. Kayak kita pakai ventilator, semuanya di-provide Allah ya. Bahkan untuk makanannya di-provide sama Allah. Semua itu di-provide sama Allah. Apapun usaha yang kita lakukan, kalau tidak seizin Allah, Allah tidak membukakan rezekinya, maka mau jungkir balik kayak apa, kalau Allah tidak ridho, rezeki itu tidak akan ke kita. Jadi beda konsepnya orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Kalau konsep orang yang tidak beriman, mungkin apa-apa tuh dibilangnya hasil tidak mengkhianati usaha. Gitu. Bagi orang beriman, ada faktor X yang membuat usaha segigi apapun, qadarullahnya, kalau Allah tidak mengizinkan, maka ya nggak akan kejadian. Nggak akan kejadian. Walaupun sama pernah lihat kan mungkin sekeluarga orang tuanya itu jualan bakso, terus anak-anaknya mungkin karena dari kecil sudah belajar buat bakso, akhirnya passionnya dia pengen jualan bakso dengan teknik memasak yang sama, teknik penjualan yang sama, dengan etos kerja yang sama. Qadarullah antara kakak dan adik ada yang jualan baksonya lebih maju dibandingkan yang lainnya. Itu padahal sama prosesnya. Begitu. Makanya kita nih harus hati-hati nih, harus hati-hati dalam mensugesti anak-anak kita. Kalau dulu di waktu di eranya saya, sugesti yang diberikan adalah kamu harus belajar dengan giat supaya kamu nanti jadi anak pintar. Jadi pegawai negeri, misalkan, atau jadi dokter, atau jadi apa, gitu. Tok. Gitu. Nah, apa yang terjadi kalau sudah di mindset seperti itu? Kan akhirnya kan kamu belajarnya yang benar dong, biar nilainya bagus. Masa nilainya ancur-ancuran gini? Kamu kalau nilainya nggak bagus, gimana nanti kamu bisa jadi dokter? Gimana nanti kamu bisa punya penghidupan yang layak? Gimana kamu kayak gitu-gitu? Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, anak-anak itu jadi kayak terpacunya adalah untuk mencapai target-target duniawi. Gimana caranya biar dia tidak
tidak mengecewakan orang tuanya, terutama dalam soal nilai. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka menghalalkan segala cara. Misalkan menyontek. Nah, ini kan terjadi kan di waktu zaman kita dulu. Akhirnya nyontek. Padahal toh seringkali kita nyontek, tapi yang kita contek itu tidak jauh lebih baik dari kita. Kadang-kadang mungkin kita lebih bagus pemahamannya dibandingkan yang kita contek. Cuman karena kita tidak percaya diri. Akhirnya kita nyontek. Nah, habit ini lama-kelamaan pokoknya gimana caranya biar dapat nilai bagus, biar orang tua nggak sedih. Belajar dengan giat, mungkin kalau belajar dengan giat. Dia malah kadang-kadang fenomenanya itu bagaimana caranya mendapatkan kunci jawaban sebelum ujian gitu. Nanti habit ini akan terbawa terus. Kalau sudah dewasa ada lagi. Gimana caranya bisa dapetin uang banyak padahal kapasitas dia tidak segitu. Misalnya untuk pegawai. Padahal dia gaji dia kalau pegawai itu sudah ditakar. Aslinya ya. Gaji yang sudah ditakar itu pegawai. Pegawai apapun itu sudah ada takarannya. Dia gajinya segini. Nah, gajinya segini. Apalagi mungkin enggak mau dia pegawai swasta atau pegawai negeri, gajinya sudah ditakar. Kecuali untuk bidang-bidang tertentu, misalkan marketing. Kalau marketing dia biasanya ada gaji tetap dan dia ada fee marketing, makanya bisa lebih banyak gitu. Nah, kalau mungkin dia bergerak di bidang marketing untuk mendapatkan gaji yang lebih banyak dari yang seharusnya dia dapat, maka dia harus bekerja keras gimana caranya fee-nya itu banyak, jadi semangat. Nah, bagaimana kalau dia cuman pegawai biasa, pegawai swasta atau pegawai negeri? Untuk mendapatkan kenaikan gaji, dia harus nunggu 1-2 tahun. Nggak bisa instan. Atau mungkin dia bisa dapat cepretan rezeki bonus akhir tahun gitu kan. Kalau di swasta mungkin ada bonus akhir tahun, tapi itu kan tidak tertakar gitu kan. Akhirnya karena dia tujuannya adalah gimana mendapatkan income yang lebih banyak supaya bisa memenuhi gaya hidupnya, akhirnya dia melakukan segala cara. Ya. Wa ta'kuluna tural ta'aklan lamma. Dia nggak peduli lagi mana yang halal dan haram. Gitu. Makanya sugesti kita kepada anak kita adalah intinya tuh jangan belajar ya nak ya, nanti biar kamu jadi dokter, biar ini gitu. Tapi lebih kayak gini, kayak misalkan sekarang ya, kadang-kadang nggak tahu ya, kalau anak-anak tuh kan nggak tahu anaknya sama nggak sama anak saya ya. Anak-anak tuh sudah mulai berpikir ya bahwa penghasilan yang besar itu mungkin bergerak di bidang-bidang entertain, misalkan jadi YouTuber, TikToker atau apalah, atau kayak gitu. Terus jadi pernah suatu kali Sydney itu terbesit kayak gitu. Aku mau jadi YouTuber aja lah gitu. TikToker gitu kan. Karena duitnya lebih banyak, Mami, gitu kan. Terus kayak gitu. Nah, itu kan kenapa dia bisa ada sakofa seperti itu, karena dia ya berada di lingkungan seperti ini kan, maksudnya orang-orang. Nah itu walaupun Sydney itu akses handphonenya itu istilahnya jarang banget, dan walaupun dia nggak punya akses untuk istilahnya untuk TikTok, tapi sudah tahu kan karena TikTok itu berseliweran di Instagram juga kan, jadinya udah mindsetnya seperti itu. Kayak misalkan dia tiap hari tuh selalu ada ide, oh aku pengen jadi ini aja lah, mungkin pemain bola gajinya segini kan, dia lihat berita kan, kayak gitu. Nah, apa yang terjadi kalau dia begitu? Kita luruskan, buat Mami gak penting kamu jadi apa di dunia ini. Yang penting kamu takut sama Allah, apapun itu gitu kan. Takut sama Allah, maka profesi apapun yang kamu jalani, kamu nggak akan melabrak batas haram halal gitu. Terus misalnya ditanya gitu kan, kenapa nggak mau jadi ustadz gitu? Kita bilangnya kayak gitu karena Sydney kan sekolahnya di sekolah seperti itu. Terus si Sydney bilang kayak gini,
Aduh, Mami, jadi uangnya dari mana? Bagaimana nanti Mami Sydney bisa beli ini, beli ini, beli ini, beli ini gitu kan. Kayak gitu kan gini. Dan saya selalu bilang kalau jadi ustadz mikirnya jangan materi duniawi, kamu mikirnya akhirat. Dan insya Allah ada keberkahan. Karena dalilnya adalah siapapun yang mengejar akhirat, Allah akan cukupi dunianya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Pokoknya kamu kejar akhirat, maka Allah yang mengurus urusan dunia kamu. Intinya sih kayak sebetulnya kalau rezekinya Allah itu insya Allah cukup ya untuk apapun, untuk menghidupi kita. Gaji pegawai negeri golongan itulah tertentu, dan punya mobil dengan merek tertentu, merek masalah ya, tapi tidak akan cukup kalau digunakan untuk membeli mobil dengan merek-merek luxury, entah itu merek apalagi sampai merek Rubicon atau sama sport car, itu kan nggak cukup. Nah, intinya adalah butuhnya apa? Kalau cuma butuhnya itu kendaraan yang bisa membawa kita dari satu titik ke titik lain, toh naik Gojek pun bisa, gitu kan? Ya, toh pakai mobil Avanza pun bisa. Nggak perlu dia pakai Mercy misalnya, nggak perlu dia pakai Rubicon atau apapun. Jadi hidupnya tuh lebih damai, gitu. Lebih damai karena dia tidak memperturutkan hawa nafsunya dia. Dia hidup dengan secukupnya. Dunia itu dijadikan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dunia itu cuma dijadikan alat untuk pulang. Gimana dia mempersiapkan dirinya untuk pulang ke kampung akhirat. Itu aja. Ya, dia memang butuh makan, dia mungkin butuh uang lebih, tapi uangnya bukan untuk foya-foya dia. Uangnya cuman yang penting cukup untuk dia, keluarganya. Cukup buat misalkan umroh, haji, cukup buat berbagi, itu aja. Jadi mindsetnya bukan untuk berfoya-foya gitu. Orang yang beriman berfoya-foyanya itu cuma nantilah kalau sudah di akhirat gitu. Jadi insya Allah kalau tujuan kita sudah akhirat, insya Allah kita tuh akan lebih lebih legowo untuk menjalani hidup. Dikasih ujian apapun dia akan lebih, ya udahlah, yang diuji seperti ini gitu kan. Insya Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Nah, orang-orang kalau orang beriman kalau diuji apapun mungkin ada nangis ya awal-awal, tapi nangisnya nggak berlebihan atau sampai meraung-raung atau sampai terjun dari jembatan gitu. Dia alhamdulillah ala kulli hal. Padahal dia sudah berusaha sekuat tenaganya, tapi ternyata Allah tidak mengizinkan dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Qadarullah, mungkin itu tidak terbaik untuk dia. Fama lahum la yu'minun. Mengapa mereka tidak mau beriman? Nah, ini di ayat 21. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Wa idza, dan apabila quri'a dibacakan alaihimu kepada mereka Al-Qur'anu Al-Qur'an la yasjudun, mereka tidak bersujud. Wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Ayat ini merupakan ayat sajadah ya. Waktu dulu kita sudah pernah belajar ayat sajadah, mungkin yang pernah ikut kelas as-sajadah, ayat 15. Nah, jadi kalau ayat sajadah ini adalah barang siapa yang membacanya, maka disunahkan baginya untuk sujud tilawah. Sunnah, ya sunnah, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Apabila dia sedang di luar sholat, ya, dan keadaannya memungkinkan, maka dia langsung sujud. Keadaannya memungkinkan maksudnya apa? Keadaan memungkinkannya adalah, ini kan sujud ya, ya dia tidak dalam keadaan hadas besar, atau hadas kecil, dia sudah dalam keadaan wudhu,
Nah, jadi bisa langsung sujud. Dan tempat sujudnya pun di tempat yang baik. Sujud, tata cara sujud, dia paling tidak, dia harus menghadap kiblat. Kecuali dia berada di dalam perjalanan ya. Perjalanan entah itu di mobil ataupun di apapun. Jadi nggak sembarangan. Nggak sembarangan misalkan dia sedang berpakaiannya tidak syar'i, pakaiannya untuk akhwat, pakaiannya celana, terus tiba-tiba ada surat ini dia langsung nungging, langsung sujud, itu nggak juga. Ada aturannya. Makanya ini sebetulnya menurut ini sunnah. Sunnah maksudnya kalau keadaannya tidak memungkinkan untuk bersujud, maka dia boleh tidak sujud. Ya, tapi hati-hati kan, kita kan juga nggak setiap hari pakai surat as-sajadah ya, surah apa ayat sajadah ya. Jadi pastikan aja lah, jangan sampai setiap ada surat sajadah kita nggak sujud sama sekali gitu. Nanti jadinya kita disindir seperti di surah Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Nah, jadi di situ dibilang waktu disuruh bersujud semuanya bersujud kecuali si iblis. Iblis ini teh siapa? Iblis ini adalah kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Golongan dari jin yang tidak mau taat kepada Allah, yang membangkang kepada Allah. Ya. Itu. Terus tata caranya gimana? Nah, gimana kita tahu ini sujud apa namanya ayat sajadah atau tidak? Ya, tentu saja kita harus semakin banyak membaca ya. Kalau enggak kita nggak tahu sama sekali. Gitu. Kita jadi tahu, oh ini termasuk surah sajadah. Biasanya kalau di dalam Al-Quran itu ada tandanya. Tandanya itu kayak gambar kayak sajadah ya. Kayak masjid atau apa gitu kayak sajadah. Nah, tata caranya gimana? Kalau mendengar itu biasanya kalau di sholat, imam akan memimpin langsung habis ini langsung sujud. Langsung sujud. Nah, setelah waktu sujud, bacaannya apa? Bacaannya itu ada bacaan yang panjang, ada bacaan yang pendek. Sebetulnya menurut hadis riwayat Muslim, ya itu sudah cukup dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la. That's it. Itu sudah cukup. Ya. Nah, kalau bacaan yang panjang, mungkin Bunda pernah dengar ya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatan, Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Itu hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan An-Nasai. Katanya konon bacaan ini masih diperselisihkan kesahihannya. Jadi kalau yang udah insya Allah udah sahih banget ini adalah Subhana Rabbiyal A'la. Ya, habis sujud langsung bangkit, lanjutkan lagi. Kalau ini 21 maka langsung lanjutkan 23, 24, 25. Baru nanti ruku lagi. Ya, makanya idealnya itu kalau makanya kenapa kalau kita ikut sholat berjamaah itu ngikutin si imam. Imamnya itu harus takbir dulu, melakukan gerakan dulu, baru kita ikutin. Kalau barengan, khawatirnya nanti kita langsung ruku. Itu kan ada surah as-sajadah tuh biasanya. Ayat 15, imam-imam itu biasanya menyuruh langsung sujud. Nah, banyak yang langsung bablas. Dia malah ruku. Oke. Wa Putus-putus, Bu. Afwan Ibu, videonya udah nggak gerak, suara Ibu juga udah hilang. Bu, are you there? Bu. Dan apabila mau bersujud. Ayat dua-duanya apa? Ini Afwan. Masih oke?
Sebentar. Tes. Oke. Ada suaranya? Ada, Bu. Sudah kedengaran, Bu. Udah dapat. Afwan ya, ini beneran darurat sinyal. Jadi saya tuh ada di Di kaki gunung. Ya, kaki gunung sama. Ulang lagi, Bu. Tadi Ibu sampai ayat apa ya? Ulang lagi, Bu. Ayat 21 kan? Ulang lagi, Bu. Punten. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Ya, kedengaran Bunda? Jelas, Ustazah? Insya Allah ya, insya Allah didengarkan. Oke. Ya, Ustaz. Oke. Berikutnya ayat 22-nya balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan ladzina orang-orang kafaru kafir yukadzibun mendustakan. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Balilladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Orang-orang kafir sudah pasti karena dia kafir itu kan tertutup dari kebenaran, kafaro. Dia mendustakan kebenaran Al-Qur'an karena dia hatinya tertutup. Kalau ada orang yang mendustakan kebenaran Al-Qur'an, mungkin hatinya masih tertutup. Bahkan untuk ilmuwan-ilmuwan sekelas Einstein sekalipun, Einstein itu di masa akhir hayatnya itu menurut sejarah, dia itu akhirnya kan menemukan kebenaran-kebenaran bahwa teori-teori yang dia sampaikan, terutama teori relativitas, itu ternyata ada di dalam Al-Quran. Secara detail disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya Einstein waktu itu sebetulnya akhir hayatnya itu dia kayak udah mulai mengakui kebenaran Al-Quran. Tapi qadarullah kan dia, kalau nggak salah Einstein ini agak keturunan Yahudi ya, jadi agak susah untuk akhirnya, oh ya deh, aku masuk Islam gitu. Ini kayak gitu. Jadi intinya Bunda-bunda sekarang, walaupun sekarang Bunda belum melaksanakan semua yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, pastikan Bunda tidak menjadi orang pertama yang paling menentang Al-Quran dan hadis. Ya, jangan sampai. Ya, nanti kalau Allah marah, hati-hati gitu kan. Ya, walaupun mungkin sekarang Bunda masih belum sanggup makomnya untuk misalkan suami Bunda dipoligami, tapi bukan berarti suami Bunda mempoligami Bunda, tapi bukan berarti Bunda harus mengejudge bahwa itu tidak relevan lagi gitu kan. Pokoknya kalau di dalam masalahnya ini orang-orang kadang-kadang mengkaji Al-Qur'an itu setengah-setengah. Padahal kalau di dalam tingkatan Islam, saya sudah berulang kali berkata bahwa ada fardu ain. Fardu ain adalah kewajiban yang apabila tidak dilakukan maka dia akan dapat dosa. Fardu kifayah apabila satu komplek itu, satu wilayah itu tidak bisa melakukannya maka semuanya dosa. Tapi kalau satunya sudah, maka dosanya jadi gugur. Ada lagi sunnah ada sunnah muakkad, sunnah ghairu muakkad. Ada lagi mubah, boleh. Ada lagi makruh. Ada lagi haram. Jadi nggak bisa, maksudnya, dan kalau secara tingkatan berarti tingkatan yang paling tinggi adalah fardu ain dahulu, bukan sunnah. Gitu. Kadang-kadang orang suka lupa, dia melakukan sunnahnya dulu dengan dalil mereka melakukan poligami misalkan, tapi dengan alasan itu sunnah Rasul. Lah, di mana dia mau langsung loncat sunnah Rasul? Padahal dia sholat wajib aja enggak. Padahal baca Al-Quran aja nggak kagak gablek gitu, nggak bisa gitu. Jadi itu salah. Ya, tetap aja, makanya itulah pentingnya kenapa kita harus belajar agama. Dan pentingnya kenapa kita punya circle yang positif. Ya, circle yang positif. Hati-hati, kita nggak bisa menjamin apakah kita akan tetap alim selamanya. Apakah kita akan tetap ngaji selamanya seperti ini. Na'udzubillah min zalik, suatu hari nanti mungkin aja kita tuh bakalan tersesat gitu. Kalau tersesat gimana? Kalau ya tersesat karena kita tidak punya
tidak punya pagarnya, tidak punya filternya, tidak punya teman-teman yang positif yang selalu mengingatkan kita dalam kebenaran. Bisa aja tersesat. Ya, banyak orang-orang di luar sana yang mungkin tadinya berhijab syar'i, lama-lama dia jadi lepas hijab. Banyak juga, nggak sedikit orang-orang yang mungkin hidupnya dulu bergelimang dosa dan maksiat, tapi kemudian di akhir hayatnya Allah izinkan dia Freddy Budiman ya, Freddy Budiman. Nah, mungkin ya Allah lebih ya, mungkin karena kita nggak tahu kapan kita mati, jadi kita nyantai aja, Allah masih muda, lama lah gitu. Tapi kalau kita mungkin tahu kapan kita akan mati, misalkan kamu matinya besok ya, kamu akan dieksekusi mati 2 hari lagi ya, mungkin kita tuh jadi lebih semangat untuk ibadah. Mungkin sujud terus panjang hari. Mungkin baca Quran terus. Karena kita tidak tahu kapan kita mati ya. Makanya kita jadi santai-santai. Karena kita tidak tahu kapan kita mati, pastikan apapun yang kita lakukan itu nggak malu-maluin kalau kita mati. Ya. Kita mau mati dalam keadaan pakai baju apa? Pakai baju seksi atau pakai baju yang syar'i? Gitu. Kalau kita mau mati dalam keadaan tertutup auratnya, maka kita harus biasakan diri untuk menutup aurat. Kalau kita mau mati dalam keadaan sedang menghafal Al-Quran, bukan dalam keadaan sedang dugem, maka kita tidak dugem, tapi malah belajar Al-Quran. Kalau kita mau mati dikenal sebagai orang yang baik, maka pastikan kita kalau berhadapan dengan orang lain harus baik. Kita harus berlaku bagaimana kita mau dibaikinnya kayak apa gitu kan. Kadang-kadang orang suka menuntut untuk dibaikin sama orang lain tapi kitanya nggak bisa baik. Oke. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Ayat 23-nya. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu, dan Allah a'lamu, mengetahui, bima, apa yang mereka yu'un, sembunyikan dalam hati mereka. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu a'lamu bima yu'un. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati. Ya, karena Allah itu alimum bidzatis sudur, bisa mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada, dalam hati. Wallahu a'lamu bima yu'un. Kan banyak ya orang-orang yang pencitraan ya, dia melakukan kebaikan karena di depan orang-orang banyak, tapi kalau dia sendiri dia melakukan kemaksiatan gitu. Apapun itu Allah tahu. Ya. Walaupun kita mungkin dalam secara penampakan itu kesannya ya orang baik gitu kan. Terus kayaknya gimana banget alim gitu, tapi ternyata dalam hati nauzubillah min zalik mendustakan Al-Qur'an dan hadis, itu Allah tahu kok. Jadi Allah tahu mana-mana yang munafik. Makanya hukuman bagi orang yang munafik itu jauh lebih parah dibandingkan orang yang cuma sekedar kafir. Ya, munafik. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu a'lamu bima yu'un. Berikutnya, ayat 24 ini udah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum, maka berilah kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira dengan azab yang pedih. Ini kok maksudnya gimana ya? Kabar gembira dengan azab yang pedih. Ini sebetulnya kayak kalimat lebay ya, kalimat majas metafora gitu kan. Nah, karena orang-orang kafir mereka tidak mau dibilangin ya, makanya ini yaudah, oke, dia nggak mau dibilangin untuk beriman kepada Allah, maka siap-siap aja nanti mereka akan dapat azab yang pedih. Ini kayak kalimat ini loh. Kita kan suka ngomong sesuatu yang itu saking keselnya mungkin misalkan kayak ada teman kita yang sering telat, kita bilangnya mungkin oh pasti
nyindir gitu. Oh pasti nanti jalan, oh jalannya macet lagi ya gitu. Oh gitu kayak gitu. Jadi ini memberikan fabasyirhum bi'adzabin alim. Kabar gembira buat orang-orang yang tidak patuh kepada Allah adalah azab yang pedih. Beda sama kabar gembira yang diberikan Allah kepada orang-orang beriman. Ya. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Ayat 25 ini mudah karena ini familiar. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Illa, kecuali ladzina, orang-orang yang amanu, beriman, wa 'amilu, dan beramal sholihati, soleh, lahum, bagi mereka ajrun, mendapatkan ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang tidak ada putus-putusnya. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Tetapi orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ya, makanya Allah kasih kabar azab yang pedih buat orang-orang yang tidak patut kepada Allah, dan Allah juga akan kasih kabar bahwa ganjaran untuk orang-orang yang beriman adalah kenikmatan yang tiada putus-putusnya. Ya, pokoknya kalau penghuni surga ini akan diberikan kenikmatan yang tiada henti-hentinya, maka orang-orang kafir, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, mereka akan mendapatkan azab yang tidak ada henti-hentinya. Seperti di surah Naba, ingat, fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba, maka rasakanlah tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. An-Naba ayat 30. Oke, Masya Allah. Insya Allah masih aman ya suaranya. Ini ayat 19-nya. La tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna, nunnya gunnah, jadi agak ditahan. La tarkabunna tabaqan. Nah, ini tanwin ketemu ain harus jelas, izhar dia. An tabaq. Nun sukun ketemu ta itu harus jelas ya. La tarkabunna tabaqan an tabaq. 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 Mereka akan melalui, kamu akan melalui tahap demi tahap kehidupan. Ya. Tabaq, ingat kafnya pantul. Fama lahum la yu'minun. Fama mimnya mad tabi'i, la lamnya mad tabi'i, yu'minun nunnya mad arid sukun. Mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup. Ya, huruf hijaiyah yang berharokat diwakafkan. Fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Fama lahum la yu'minun. Berikutnya ayat sajadah. Afwan. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Wa idza, dan apabila quri'a dibacakan, 'alaihimu kepada mereka Al-Qur'an, la yasjudun, mereka enggak mau sujud. Wa idza, dalnya mataba'i, 'alaihim itu sifat lin ya, ingat kita sudah belajar yang offline bedanya sifat lin sama matlin. Al-Qur'anu, alif lam qamariyah, alifnya mataba'i, la lamnya mataba'i, yasjudun, dalnya mad arid li sukun.
وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ الَّذِينَ mad tabi'i ya. Kafaru ra-nya mad tabi'i, yukadzibun ba-nya mad alif disukun lagi. Balilladzina kafaru yukadzibun. Balilladzina kafaru yukadzibun. Tetapi orang-orang kafir mendustakan Al-Qur'an itu. Balilladzina kafaru yukadzibun. Balilladzina kafaru yukadzibun. Balilladzina kafaru yukadzibun. Lanjut. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu lamnya mad tabi'i. A'lamu bima mimnya mad tabi'i. Yu'un ya-nya juga mad tabi'i, ainnya mad alif sukun. Wallahu dan Allah a'lamu mengetahui apa yang yu'un disembunyikan. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu a'lamu bima yu'un. Ulang lagi. Salah. 24. Fabashshirhum mim sukun ketemu ba itu ilfa syafawi ya, agak ditahan. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Alim bukan alim. Kalau alim itu mengetahui. Kalau alim pedih, azab yang pedih, bukan azab yang mengetahui. Wabashirhum, maka kami sampaikan kabar gembira dengan azab yang pedih. Ya, wabashirhum ba mim sukun ketemu ba itu ilfa syafawi, bi'adzabil dzalnya mad tabi'i, tanwin ketemu alif izhar, lamnya mad alif disukun. Wabashirhum bi'adzabin alim. Wabashirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Lagi. Satu lagi. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina, alladzina itu ladzina itu masuk alif lam samsiah ya, bukan alif lam qamariyah justru. Karena dia langsung lebur ke huruf sesudahnya. Mad tabi'i dalnya alif sama nunnya mad tabi'i juga, as-shalihati alif lam samsiah, shad sama ha-nya mad tabi'i, ajrun tanwin ketemu ghain izhar, ghair sifat lin ya-nya, ghairu mamnun belakang mad alif sukun. Illa kecuali ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihati dan beramal saleh, lahum mereka akan mendapatkan ajrun balasannya, ghairu mamnun yang tiada terputus. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. La tarkabunna tabaqan 'an tabaq. Kamu akan melalui tahap demi tahap kehidupan. Fama lahum la yu'minun. Maka mengapa mereka tidak beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, la yasjudun, mereka tidak bersujud. Terus
Balil ladzina kafaru yukadzibun. Balil, tetapi ladzina, orang-orang kafaru, orang-orang kafir, yukadzibun, mendustakan. Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah mengetahui apa yang yu'un, disembunyikan. Fabashirhum bi'adzabin alim. Fabashirhum, maka kami sampaikan kabar gembira bi'adzabin alim, azab yang pedih. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihati, dan beramal saleh, lahum, mereka akan mendapatkan ajrun. Ajrun ini balasan yang ghairu mamnun, yang tidak ada putusnya. Oke, ada pertanyaan Kak Bunda? Masya Allah kita udah selesai, jadi pekan depan tinggal review-review. Oke, ada pertanyaan Kak Bunda? Hari ini ada 90 orang, Masya Allah. Sana masih hujan nggak, Bun? Hujan Ustazah. Hujan ya, hujan Joglo aman. terus dari kemarin berapa? Joglo aman. Ini hujan terus dari kemarin Tangsel, Jakarta, Bekasi sampai sekarang masih hujan-hujan terus. Jadi gagal untuk naik. Oke. Ada pertanyaan boleh ha? Baiklah. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, ya, marilah kita tutup pengajian hari ini dan izin bertanya. Iya. Iya. Jadi yang disebut alif lam samsiah itu apa? Alif lam samsiah itu adalah alif lamnya jadi alif lamnya itu nah, nih saya ngerti maksud Bunda. Alif lam samsiah itu adalah hurufnya itu masuk lebur ke huruf setelahnya. Untuk alladzina, kasus alladzina, huruf keduanya itu adalah, coba kalau dilihat alladzina, saya share lagi. Nih. Huruf keduanya ini kan huruf keduanya ini adalah si lam. Jadi dia langsung, nah kalau tipe dari alif lam samsiah adalah dia hurufnya itu ada tasjid ya setelahnya gitu kan. Ini kan aslinya dari dua lam, dari tasjid itu adalah penyatuan dari dua lam. Makanya dia beda sama misalkan dia mirip seperti ini nih, as-solihati. Alif lamnya tidak dibaca tapi langsung lebur ke shad. Nah, untuk ini kan huruf keduanya itu langsung lam. Jadi alladzina. Alladzina. Nah, gitu sih, Bud. Dia masuknya ke alif lam samsiah, bukan malah alif lam qamariyah. Ini waktu itu pernah ditanyakan. Oke. Oh, gambarnya nggak gerak. Bukan. Oh, iya. Oke, ada apa? Nah, untuk yang ayat 15 pada kata bala itu ada yang matobi'i, ada yang matobi'i mufasil. Jadi mana yang benar? Ini tergantung dia membacanya gimana. Kalau dilihat ayat sebelumnya, Bunda, di ayat 14-nya, itu ada tanda wakaf titik 3. Ingat nggak? Ya, ada tanda wakaf. Tanda wakaf titik 3 itu, kalau Bunda tahu, itu adalah tanda wakaf yang dia boleh berhenti di salah satunya. Jadi nggak boleh berhenti di dua-duanya. Gitu. Nah, kalau misalkan Bunda mau berhenti di yahur, maka waktu mengucapkan bala, lamnya dipanjangin. Kenapa? Ingat, konsep dari mad jaiz munfasil. Nah, ini afwan ya, karena kemarin pas waktu offline kita nggak disiarkan online juga. Konsep dari mad jaiz munfasil itu adalah
mat tabi'i bertemu dengan huruf alif atau hamzah tidak dalam satu kata. Tidak dalam satu kata. Berarti, nah, bagaimana? Nah, untuk alis atau tidak, harokat alis atau tidak itu, ya, untuk beberapa itu tergantung dari Al-Qur'annya. Beberapa Al-Qur'an, terutama kalau di Al-Qur'an internasional itu, bahkan harokat alisnya tuh nggak ditulis, karena dianggapnya udah paham nih. Kalau ada harokat, ada mat tabi'i bertemu dengan alif atau hamzah, itu dipanjangin. Nah, kalau ini, innahu dhanna an yahur. Kalau saya berhenti di yahur, maka di bala nggak boleh berhenti lagi. Maka berlaku hukum mat tabi'i bertemu dengan alif tidak dalam satu kata. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Nah, boleh nggak balanya pendek? Bisa. Kalau balanya dipotong di bala. Innahu dhanna an yahura bala. Oh, afwan. Innahu dhanna an yahura bala. Inna rabbahu kana bihi basira. Nah, ini mirip seperti surah apa sih namanya? Surah Al-Baqarah ayat 2 itu kan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, atau berhenti di Dzalikal kitabu la raib. Nah, berikutnya fi hudal lil muttaqin, tidak akan merubah arti. Insyaallah mau berhenti di mana aja. Begitu kira-kira, Bunda. Dua-duanya benar, tergantung Bunda mau berhenti di mana. Kalau Bunda dengarkan di murotal syekh-syekh itu, dia ada beberapa versi ya. Kalau dia berhenti di yahur, maka pas waktu bala lamnya panjang, lebih panjang. Oke. Ada pertanyaan lagi Kak Bunda? Syukron Ustazah. Ya, afwan. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ustazah. Lalu Ustaz